mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ke-29 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hidup Tuhan akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Allahmu, seolah-olah Dia membungkus Tuhan di tempat khusus. Renungan hari ini berjudul Perlindungan Allah yang Sempurna, ditulis oleh Elisa Morgan. Sahabat ODB, David Vetter meninggal dunia pada usia 12 tahun setelah menghabiskan seluruh masa hidupnya di dalam sebuah gelembung. Bocah gelembung itu lahir dengan penyakit yang disebut defisiensi imunitas kombinasi atau SCID. Orang tua David pernah kehilangan anak pertama mereka karena penyakit yang sama. Jadi mereka bertekad untuk melindungi anak mereka yang kedua. Untuk memperpanjang umur David, para insinyur NASA merancang gelembung pelindung dari plastik dan pakaian antariksa agar orang tuanya dapat mendampingi putra mereka di dunia luar. Kita semua ingin melindungi orang-orang yang kita kasihi. Nabal, suami Abigail yang bebal, telah menyinggung Daud. Daud sempat berniat turun tangan untuk membalas dendam. Namun Abigail bergegas menemuinya dengan membawa pengingat yang bijak. Apabila seseorang mengejar dan ingin membunuhmu, maka hidup Tuhan akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Allahmu, seolah-olah Dia membungkus Tuhan di tempat khusus. Sahabat ODB, konsep bungkusan itu menggambarkan bagaimana seseorang mengumpulkan harta berharganya supaya dapat dibawa dengan aman. Abigail mengingatkan Daud bahwa Allah ingin membawa Daud dalam sebuah bungkusan yang aman. Hidup Daud paling aman saat berada di dalam tangan Allah, bukan dalam tangannya sendiri. Abigail berkata, hati nurani Tuhan tidak akan dibebani dengan rasa bersalah karena tanganmu sendiri dengan cepat membalas dendam atau menumpahkan darah orang tanpa alasan jujur. Ayat yang ke-31 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Memang baik apabila kita berusaha melindungi orang lain ketika mereka membutuhkannya, tetapi hanya di dalam perlindungan Allah yang sempurna, mereka benar-benar aman. Sahabat ODB, kapan Anda tergoda untuk melindungi orang lain dengan gelembung perlindungan buatan Anda sendiri? Lalu bagaimana Anda dapat mengingat bahwa perlindungan Allah adalah yang terbaik? Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah aku mempercayakan orang-orang terkasihku kepadamu, karena aku tahu bahwa Engkau sanggup untuk melindungi mereka lebih baik daripada yang bisa kulakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.